Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Perkenalkan dengan saya Kak Firdaus. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai efek Doppler. Nah, efek Doppler itu adalah fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengarnya yang relatif satu sama lain. Jadi maksudnya sumber bunyinya itu bergantung dari apakah si sumber dan si pendengar itu bergerak atau tidak. Nah, yang menyebabkan frekuensi yang didengar itu berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Nah, jadi kalau sumber bunyi sama si pendengar itu bisa memiliki frekuensi yang berbeda. Jadi ketika si sumber bunyi menghasilkan frekuensi katakanlah 100 Hz, nah bisa jadi si pendengar bisa mendengar 100 Hz, bisa lebih dari 100 ataupun kurang dari 100. Makanya kenapa dikatakan relatif bergantung dari pergerakan si pendengar maupun si sumber bunyi tersebut. Gitu ya. Nah, efek Doppler ini memiliki persamaan ini. Vp sama dengan V plus minus Vp. Ini F maksudnya, Fp. Fp ini frekuensi pendengar sama dengan kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan si pendengar dibagi kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan si sumber dikali frekuensi sumber. Nah, berikut keterangannya. Jadi ini Fp itu tadi frekuensi pendengar ya, frekuensi yang didengar oleh si pendengar yang diterima. Kemudian ini Fs itu adalah frekuensi sumber. V ini adalah cepat lambat bunyi di udara. Vs itu adalah kecepatan sumber, si sumbernya bergeraknya kecepatannya berapa, dan Vp adalah kecepatan si pendengar. Nah, di sini ada plus minus, berarti ada syaratnya dong. Nah, syaratnya gini. Jika si pendengar, ini Vp bernilai positif itu jika bergerak mendekati sumber. Ya logikanya gitu aja. Kalau kita mendekati sumber suara, berarti frekuensi yang kita dengar itu akan semakin tinggi kan? Akan semakin keras kan suaranya, akan makin kencang. Nah, itu berarti semakin tinggi. Gitu. Nah, kalau misalkan kita yang poin ketiga dulu nih. Kalau misalnya si frekuensi pendengar berkurang atau minus itu jika apa? Jika si pendengar menjauhi sumber. Nah, kalau kita misalkan menjauhi sumber atau sumbernya makin jauh gitu ya. Nah, itu berarti akan semakin kecil suaranya. Gitu ya yang kita terima. Nah, kalau sumber berkebalikan gitu. Kalau sumber kecepatan sumber itu bertambah jika bergerak menjauhi pendengar, kalau berkurang jika bergerak mendekati pendengar. Jadi kita patokannya adalah kita nih sebagai pendengar, kalau misalkan makin dekat itu akan positif, bertambah gitu. Ya nanti ini akan efek berpengaruhnya kepada frekuensi yang kita dengar. Gitu, ya. Jadi bisa menggunakan logika seperti itu untuk mengetahui kapan sih positif, kapan negatifnya. Nah, mengenai si sumber plus minus itu kebalikan dari si pendengar. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ambulans kecepatannya 20 meter per second. Membunyikan sirine. Nah, berarti ambulannya membunyikan sirine, berarti dia sumber suaranya kan? Nah, si ambulans ini ambulans. Ambulans itu memiliki kecepatannya 20 meter per second. Kemudian katanya frekuensinya 640. Berarti ini frekuensi sumbernya ya. 640 Hz. Nah, akan berpapasan dengan motor. Nah, berarti ada motor ya. Yang kecepatannya 10 meter per second. Berarti ini si motor ini pendengar dong. Ya kan? Nah, maka frekuensi yang didengar oleh pengendara motor, nah berarti yang ditanya adalah frekuensi yang didengar oleh pengendara motor. Jika dibilang cepat rambat bunyi di udaranya 340. Berarti ini adalah V-nya ya. Nilai V-nya untuk semuanya 340 meter per second. Nah, jadi ini ambulan, ini motor. Nah, kita simbol aja ya. Nah, katanya berpapasan begini. Nah, menggunakan rumus ini, kan si sumber bunyi ini dong. Ini sumber, kita namain ambulans sumber. Kesimpulannya apa?
karena berpapasan, berarti si sumber dia mendekati. Sama-sama mendekat ya. Nah, mendekati. Nah, si motor ini pendengar dong. Nah, berarti kita masuk rumusnya. Apa nih? VP sama dengan V. Nah, ini kita nggak tahu nih plus atau minus. Kita giniin dulu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita pengen tahu plus minusnya, kita lihat si pendengarnya dulu aja. Nah, si pendengar ini katanya mendekati sumber bunyi. Kalau mendekati berarti kalau kita makin mendekat sumber bunyi, logikanya akan semakin kencang yang didengar. Berarti dia plus. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan si sumber katanya mendekati, nah berarti kebalikannya dari pendengar. Kalau sumber mendekati, dia minus. Gitu. Karena posisinya di bawah. Itu posisinya di bawah, rumusnya di bawah. Jadi supaya, kan logikanya kalau sumbernya mendekat harusnya kencang dong. Ya kan makin keras juga dong yang diterima. Nah, karena rumusnya ini di bawah supaya hasilnya besar ya, makanya harus minus. Nah, kita masuki rumusnya 340 ditambah VP si pendengarnya ini ya, 10 per 340, kemudian si VS yang ini dikurang 20 dikali frekuensi sumbernya yang ini, 640. Nah, berarti 340 tambah 10 dulu nih. 350 per 340 kurang 20, 320. Nah, ini boleh diperkecil langsung ke sini nih. 640 dibagi 320 berarti 2, di sini 1. Nah, 350 kali 2 itu 700. Bagi 1 ya 700. Maka frekuensi yang didengar, yang diterima oleh pendengar adalah 700 Hz. Lebih tinggi dibanding frekuensi sumber. Seperti itu ya. Jadi untuk menentukan frekuensi si pendengar ataupun sumber ya, kalian harus tahu dulu si sumber atau si pendengarnya mendekati, menjauhi, atau diam. Kalau diam berarti kecepatannya 0 ya. Seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.